Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bismillah, apa kabar sahabat semua? Semoga semua sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Untuk semua sahabat yang mau lihat video ini, semoga semuanya udah pada sholat ya. Kalau belum, ayo skip dulu deh videonya. Sholat tepat waktu dulu, jangan lupa bersyukurnya, tilawahnya, dan sedekahnya. Semoga kita semua istiqomah dan bisa saling mencari di surganya Allah. Amin. Dari tadi aku berpapasan dengan orang tua yang alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah umroh. Ini mama-mamanya siapa? Ya Allah, alhamdulillah beliau-beliau bisa umroh. Walaupun usia sudah tidak muda, tapi kalau Allah sudah memanggilnya untuk jadi tamu Allah ke Baitullah, kun fayakun, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Kuncinya yakin, ikhtiar, dan doa. Ikhtiarnya ada, doanya nggak ada. Yakinnya ada, tapi ikhtiarnya nggak ada. Itu Allah juga males ya mau ngabulin permintaannya. Jadi semuanya itu harus dibarengi ikhtiar, doa, dan yakin. Untuk siapapun yang lagi nabung untuk ongkos umroh, semoga Allah cukupkan rezekinya, semoga Allah lancarkan rezekinya sehingga bisa segera terkumpul tabungannya. Amin. Ini nanti kalau sahabat semua pas sudah ada di tanah suci Mekah dan Madinah, sering-sering minum air zam-zam, karena air zam-zam ini air zam-zam tersuci, termurni yang ada di dunia. Dan kalau kita sudah ada di Indonesia, mau minum air zam-zam susah, mahal, adapun belum tentu asli, adapun sangat mahal. Jadi pergunakan waktu sebaik mungkin. Setiap mau ke Masjidil Haram bawa botol kosong isi air zam-zam untuk minum di hotel. Nah, ini galon-galon air zam-zam yang sudah tersedia dan boleh kita minum. Mau yang zam-zam dingin ada, mau yang zam-zam tidak dingin pun ada. Aku ngambil air zam-zam dulu ya. Insya Allah sahabat semua bisa merasakan nikmatnya air zam-zam ini. Air zam-zam itu rasanya seperti apa sih? Air zam-zam itu rasanya sama seperti air biasa, cuman kalau menurut aku ini jauh lebih seger, lebih nyes. Walaupun ini sama putihnya seperti air-air biasa, tapi khasiatnya insya Allah lebih bisa menyehatkan tubuh. Bismillah ya, aku minum air zam-zam dulu. Alhamdulillah. Kalau udah minum air zam-zam, jangan lupa ya bekasnya masukin ke sini. Ini yang baru. Alhamdulillah, kita berdiri. Nah, lihat sahabat semua, ini para jemaah yang mau menuju ke area mataf, tapi area mataf itu sudah ditutup. Jadi kalau kita datang mepet pas waktu mau sholat, untuk ke area mataf itu sudah tidak bisa. Walaupun bisa ke bawah, tapi nanti akan diarahkan menuju ke samping, bukan ke depan. Nah, ini para jemaah yang masuk dari arah pintu King Abdul Aziz atau arah depan Tower Zam-Zam, depan WC 3. Nah, itu sudah terlihat, aduh maaf blur. Nah, ini pintu masuknya, dan ini di lantai atasnya. Jadi kalau pas masuk, kalau sahabat semua lurus terus ke sini, ini bukan area ke tempat tawaf atau area ke pelataran Ka'bah. Kalau ke pelataran Ka'bah harus menuruni anak tangga atau eskalator. Nah, kita coba akan lihat dari sini. Masya Allah. Lihat sahabat semua.
Ini para jemaah yang sedang melaksanakan tawaf, penuh banget. Dan itu Hajar Aswad yang banyak askar pakai baret merah. Itu askar yang menjaga Hajar Aswad. Masya Allah, Hajar Aswad itu batu hitam yang dari surga. Dan ini para jemaah yang sedang melaksanakan tawaf. Para jemaah pun sebagian sudah stop tawaf. Di depan sudah terlihat, sudah ada barisan saf awal untuk melaksanakan sholat. Nah, ini kenapa menjelang sholat para jemaah tidak bisa ke area mataf? Karena saking penuhnya, lihat ya. Kalau tidak diatur oleh askar, entah bagaimana jadinya Masjidil Haram ini. Karena jemaah yang ada di Masjidil Haram ini sampai jutaan umat. Makanya kalau kita digebrak-gebrak sama askar, disuruh pergi, terus disuruh jangan berdiri di area tertentu, itu karena demi kenyamanan para jemaah semua, agar semua jemaah bisa tertib. Jadi jemaah harus mau diatur sama askar. Nah, kalau tidak bisa turun ke area mataf, para jemaah bisa sholat di lantai 2 ya. Dan untuk jemaah yang tidak bisa jalan kaki, kakinya sakit atau bermasalah, tawafnya tidak bisa di area mataf atau di pelataran. Jadi sahabat semua yang mau pakai kursi roda saat tawaf, kursi rodanya tidak bisa ke area mataf yang tadi kita lihat di bawah ya. Jadi untuk yang pakai kursi roda di area sini tawafnya. Jadi tawafnya muternya lebih jauh. Jadi mengelilingi Ka'bahnya di lantai 2 atau lantai 3 yang di atas. Untuk di area mataf yang tadi kita lihat, yang tadi kita zoom, itu khusus untuk jemaah yang jalan kaki. Nah, kita lihat dari sini, Masya Allah, ini para jemaah yang turun. Dan ini jemaah yang sedang menunggu azan, karena nanti di depan sini akan banyak jemaah yang sholat juga. Nah, ini Masya Allah, Ibu sehat selalu. Ibu dari mana, Bu? Bengkulu, Masya Allah. Sehat-sehat ya, Bu? Nunggu sholat maghrib ya? Udah diusir sini situ. Diusir sana sini ya? Gak apa-apa, karena itu kan biar nggak macet jalan. Tunggu di Cianmi aja, nanti di sini boleh sholat. Iya, jangan jauh-jauh. Nanti kalau jauh-jauh, Ibu keluarnya jauh. Udah ditutup kan? Iya. Pasar, kalau jauh-jauh. Jadi Ibu sholatnya di area sini aja. Kalau area sini nanti keluarnya dekat ke sini lagi ya. Iya itu lah. Kalau ibunya jalan jauh, nanti pulangnya juga jauh. Aku nyasar. Iya. Jadi Ibu sholatnya area sini aja. Gak apa-apa, suruh nunggu aja di sini. Nanti kalau udah azan, Ibu boleh sholat di sini. Ya, boleh tunggu aja. Hati-hati ya Ibu ya. Semoga Ibu dalam lindungan Allah dimanapun. Semoga menjadi umroh yang mabrur. Ini grupnya semua ya? Iya, dadah Ibu. Salim dong boleh? Masya Allah, ketemu ibu-ibu yang soleh. Ini umroh udah berapa hari Ibu? Udah 14. 14. Mau salim sama ibu-ibu dari Bengkulu? Dari Bengkulu? Oh, Masya Allah. Dari Bengkulu, Bu. Oh, Masya Allah. Tolong, Bu, ada di Bengkulu. Bu, Di Bengkulu? Tolong kami, Bu. Kami tidak sembahyang di sini, Bu. Ya, sehat ya. Untuk Ibu dalam lindungan Allah ya. Ibu sabar kalau sama askar suruh pergi. Ibu jangan lalu sampai jauh ya. Di sini aja nggak apa-apa. Nanti kalau sudah azan, Jauh kami nasar nanti. iya, insya Allah nggak nyasar. Bismillah ada Allah. Jangan jalan jauh-jauh ya. Yo, itulah kami di sini-sini itu. Tapi diusir terus. Diusir terus sama askar ya. Askar itu bukannya mau ngusir gak boleh, karena biar tidak macet jalanannya. Iya. Karena kalau ada orang yang berdiri di dekat-dekat jalan orang yang lalu-lalu nanti macet. Iya.
Jadi ibu duduk aja. Duduk Kalau aja, kata deh. Askar pergi, ibu jangan pergi jauh. Iya. Biar ibu pulangnya dekat ke pintu keluar, ibu pun nanti nggak bingung cari Iya, pintunya ya. begitulah. Kan itu. Bingung. WC 3 ya. Iya. Ya, tandanya ibu kalau lupa tanya orang WC 3 di mana. Iya. Ya, ibu mau sholat maghrib di sini. Iya, masalah. Jangan sampai terpisah-pisah. Iya. Ya, harus Terima kasih sama-sama. banyak ya. Sama-sama. Kaki ini sakit. Sakit ya Bu ya? Dadah dong. Masya Allah, ini ternyata dari Bengkulu semua. Ada di Bengkulu. Saya dari Bandung. Saya tinggal di sini, Ibu. Alhamdulillah. Ntar sibuk sebentar. Iya. Jauh. Jangan jauh. Nanti nasar. Nanti nyasar. Dari Bengkulu. Saya dari Bandung. Iya. Gak kerja. Saya rumah tangga di sini. Ada anak di sini. Jadi kalau ibu diusir Askar, ibu jangan langsung lalu pergi. Iya, Gak apa-apa. Askar itu baik kok. Cuma suaranya aja keras. Iya. Tapi hatinya baik semua. Iya. Jangan takut sama Askar. Walaupun suaranya seperti kita dimarahi ya. Iya. Tapi bukan marah itu. Bukan marah. Bukan. Aturan. Karena Askar juga itu adalah tugas. Iya. Ya. Tugas dia. Nanti ini seperti orang-orang ini kan pada nunggu. Nanti setelah azan ibu boleh sholat sini. Iya. Nanti kalau ibunya jalan jauh, pulangnya jauh juga. Iya. Nanti udah teringat lagi kami. nanti Jangan capek. masuk tadi. Pokoknya ibu kalau lupa jalan, ibu tanya orang. Iya, Jangan iya. jalan terus. Tanya orang WC 3 di mana. Iya. Ya. Ibu bisa saya tinggal? Bisa ya? Di sini aja ya. Bisa, iya. Nanti jalan pulangnya ke sini lagi. Iya, Bu, iya. Ya. Mau sampai Isya atau maghrib aja di sini? Sampai Isya. Oh iya, biar tidak bolak-balik ya. Iya. Tapi besok pulangnya, Bu. Oh besok. Masya Allah. 16 hari. 16 hari. Hebat. Semoga jadi umroh mabrur. Jadi kami jam 1 nanti kami tawaf Tawaf wada. wada. Oh iya, tawaf terakhir ya. Jam 8 besok kami berangkat. Berangkat Iya. pulang ke Indonesia. Iya. Semoga ibu perjalanan nanti pulang sehat selamat ya. Amin. Ibu bisa kembali lagi ke sini. Anak cucu ibu bisa ke sini lagi ya. Dadah ibu. Saya mau lanjut ya. Dadah. Dadah ibu. Alhamdulillah ketemu sama ibu-ibu yang masya Allah sabar semua. Alhamdulillah kami ketemu sama ibu. Alhamdulillah saya juga ketemu sama ibu. Alhamdulillah. Ibu dadah. Saya namanya Umi Gildi. Umi Gildi. Ya. Nanti mungkin saya masukkan video ini ke YouTube. Nanti ada anak-anak ibu boleh lihat video ini. Dadah. Ya. Dadah. Apa Bu? Masuk YouTube. Ya. Terima kasih Biar banyak, saudara Bu. ibu, anak-anak ibu lihat ibu. Alhamdulillah udah sampai Mekah ya. Iya. Dadah. Assalamualaikum. Saya mau sholatnya di dekat pintu luar sana. Ibu di sini saja. Iya. Ya. Nanti kalau misalnya sudah sholat maghrib selesai, di situ ada tempat sholat perempuan yang itu tuh. Yang mana, Bu? Tuh ada. Situ. Ini nih. Yang ada Al-Qur'annya. Iya, Bu. Nah itu kalau sudah maghrib orang-orang pada keluar, ibu masuk situ. Iya, Bu, iya. Ya. Iya. Nanti sungguh sampai Isya, nanti keluarnya lewat sini lagi. Iya, Bu, iya. Ya. Iya. Hati-hati ya. Iya, Bu, iya. Semoga dalam lindungan Allah terus. Semoga ibu sehat terus. Dadah. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Masya Allah cantik-cantik. Alhamdulillah. Nah ibu sholat di sini tuh kayak orang. Ya. Dadah ibu, hati-hati ya. Masya Allah. Lindungi Allah para orang tua kita, siapapun dimanapun yang berniat mau melaksanakan ibadah di Masjidil Haram dengan jutaan umat muslim di berbagai negara. Beliau ini orang Indonesia, orang santun, orang yang lembut, yang sudah tidak muda lagi tapi semangat ibadahnya luar biasa. Semoga dilancarkan ibadahnya, semoga menjadi umrah mabrur, amin. Sekarang ini aku mau ke dekat pintu keluar ya. Nah ini aku yakin yang depan juga ibu-ibu pada bingung ya sholatnya di mana. Insya Allah dalam lindungan Allah dimanapun. Yuk kita dekat pintu keluar. Nah jadi kalau kita umroh itu keadaannya kayak gini. Terlebih kalau kita datang menjelang
sholat di Masjidil Haram ini. Kita akan diusir askar, digebrak askar. Ingat ya, itu askar hanya tugas, tapi hatinya pada baik-baik kok. Dan insya Allah para jemaah lainnya, khususnya para orang tua kita seperti ibu-ibu yang dari Bengkulu yang Masya Allah, beliau bersama-sama kompak, sangat hati-hati. Tadi juga beliau bilang dibentak-bentak askar, cuman aku harus bisa membesarkan hati beliau bahwasanya askar itu bukan bentak berarti memarahi kita ya, tapi beliau itu adalah tugas. Dan doakan sahabat semua, aku lupa itu siapa saja namanya, orang tua kita dari Bengkulu. Semoga beliau diberikan sehat umur panjang. Lihat, kalau Allah sudah berkehendak dipilih untuk jadi tamunya ke Baitullah, melaksanakan ibadah umroh, dalam kondisi kita sudah sepuh seperti itu pun tidak akan ada yang bisa menghalangi. Makanya entah kapan waktunya kita dipanggil jadi tamu Allah, seperti halnya entah kapan kita dipanggil ke asalnya. Insya Allah dimanapun kita berada selalu ada dalam lindungan Allah. Nah, ini kondisi di luarnya. Terima kasih sahabat semua yang sudah melihat video ini sampai selesai. Sekali lagi tolong doakan para jemaah umroh yang sudah sepuh, yang umrohnya tidak didampingi oleh saudara dan anaknya seperti beliau-beliau tadi. Dan semoga nanti para orang tua kita yang tadi Umi Gilby temuin hasil dari Bengkulu yang katanya besok tawaf wada dan pulang ke Bengkulu, semoga perjalanannya lancar, sehat, selamat, tidak ada satu kekurangan apapun. Dan aku pun mendoakan siapapun saudara-saudara kita, siapapun yang melihat video ini, siapapun asalnya, dimanapun tempatnya, semoga menjadi tamu Allah, bisa melaksanakan umroh, bisa ada di tanah suci Mekah dan Madinah. Aminkan sahabat semua, karena suatu perkataan itu adalah doa. Aku pamit ya, semoga video ini bermanfaat dan dapat ridho dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.